Jorge Martin memenangi sprint race hari Sabtu di Jerez sebelum tersingkir dari MotoGP Spanyol saat memimpin di tikungan 6. Masalah chartering adalah satu-satunya kekhawatiran menjelang akhir pekan bagi pembalap yang memakai mesin GP24. Namun setelah akhir pekan Jerez nyatanya tidak ada masalah tersebut. Martin dan juara dunia Francesco Bagnaia memberikan pemikiran mereka tentang masalah tersebut. Menurut Martin, trek Jerez sempurna bagi Ducati karena motor tidak muncul masalah chartering atau getaran apapun. Jadi Martin menyimpulkan motor sudah kembali normal. Martin menilai timnya mungkin sudah mulai terbiasa dengan motor baru dan mungkin motornya juga sudah beradaptasi dengan trek. Bagnaia yang menahan Marc Marquez untuk kemenangan hari Minggu menambahkan bila semua setup yang diuji pada sesi hari Jumat membuatnya bisa meningkat dan memecahkan sedikit masalah chartering seperti ini. Tapi Bagnaia perlu mengonfirmasi kembali masalah ini di trek lain apakah masih muncul atau tidak. Selain memiliki Ducati Lenovo Team selaku tim pabrikan, Ducati juga memiliki Prima Pramac Racing sebagai tim satelit utama, serta Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Gresini Racing sebagai tim satelit sekunder. Memiliki 4 tim dan 8 rider tak pelak jadi dorongan masif untuk pengembangan Desmos edisi. Kontrak Pramac dan VR46 dengan Ducati Corse akan habis akhir musim ini. Tetapi keduanya memiliki opsi lanjutan untuk 2025. Gresini masih memiliki kontrak setahun tetapi memiliki klausul untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Uniknya, ketiga tim ini sedang dirumorkan bernegosiasi dengan Yamaha. VR46 sendiri ragu pindah ke Yamaha akibat motor YCR M1 belum kompetitif. Hal yang sama juga dirasakan Gresini. Di lain sisi, Pramac diketahui sangat tertarik menjadi tim satelit baru Yamaha. Meski mereka mendapatkan dukungan terbaik dari Ducati selama 7 musim terakhir. Namun Grassil yang musim ini mengambil alih jabatan Paolo Chiapatti justru yakin tak satupun dari 3 tim ini bakal pergi dari Ducati. Grassil mengaku Ducati Corse tak memiliki tenggat waktu untuk menyelesaikan semua diskusi. Walau ini bakal memengaruhi bursa pembalap, apalagi Ducati juga diduga ingin mempertahankan Marc Marquez, Enea Bastianini, dan Jorge Martin serta harus mencarikan tim untuk Fermin Aldeguer. Namun Grassil justru menyatakan Ducati tak akan ikut campur dalam keputusan tim satelit dalam memilih pembalap. Sementara Ducati tak mau buru-buru menentukan tim-timnya. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, justru menyatakan bahwa negosiasi dengan calon tim satelit barunya harus sudah selesai sebelum MotoGP Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024. Seperti yang diketahui sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapa yang akan menemani Bagnaia dalam mengarungi MotoGP 2025. Sejauh ini sejumlah kandidat diisukan bakal mengisi 1 slot terakhir di kursi pabrikan Ducati tersebut. Dimulai dari rekan Bagnaia saat ini Enea Bastianini, lalu pesaing utama Pecco Bagnaia musim lalu Jorge Martin hingga Marc Marquez. Ketiga nama itu adalah kandidat terkuat rekan Bagnaia di MotoGP 2025. Namun bila melihat dari pernyataan terbaru Bagnaia, tampaknya ia sudah mantap memilih Marquez sebagai rekan barunya. Sebab Bagnaia baru saja memuji Marquez usai keduanya saling berduel ketat di MotoGP Spanyol 2024. Dalam duel sengit di sirkuit Jerez Spanyol tersebut, Bagnaia pun keluar sebagai pemenangnya dan finish pertama, sementara Marquez finish sebagai runner-up. Usai duel itulah Bagnaia memberikan pendapatnya terkait Marquez. Menurut Bagnaia, The Baby Alien sudah lama berada di level yang tinggi. Alhasil, Marquez sudah pasti juga sangat memperhatikan setiap detail kecil dalam hal pengembangan motor. Hanya saja saat ini pengalaman dan ilmu Marquez tak bisa dimanfaatkan Bagnaia. Sebab Marquez menggunakan motor tahun lalu, sehingga jelas data dari kuda besi sang juara MotoGP 6 kali itu tak bisa seluruhnya digunakan oleh Bagnaia. Rasgat Lioglu mengakhiri rekor juara World Superbike 6 tahun beruntun milik Jonathan Rea.
Ia memberikan gelar WSBK kedua bagi Yamaha setelah ban Space pada 2009 dan memposisikan diri untuk promosi ke MotoGP. Yamaha menyelenggarakan 2 tes MotoGP di Spanyol. Pada musim panas 2022, pembalap Turki mengendarai M1 untuk pertama kalinya dan mendapatkan gambaran umum tentang motor MotoGP selama tes di Aragon. Cuaca buruk membuat Raska Telioglu tak bisa melakukan banyak lap putaran. Uji coba kedua pada musim semi 2023 di Jerez memungkinkannya membuat kesimpulan yang lebih konkret. Namun ternyata tes itu tidak terlalu berarti. Yamaha mengabaikan masukan pembalap asal Turki itu dan tidak menyediakan banyak ban untuknya ketika melakukan tes. Hal ini membuat Raska Telioglu hanya bisa melakukan beberapa lap putaran saja, sehingga dirinya kehilangan minat dan ingin menghentikan sesi tes setelah hari pertama. Uji coba yang gagal itu akhirnya jadi pertimbangannya untuk mengakhiri kolaborasinya dengan Yamaha. Pembalap yang musim ini pindah ke BMW itu mengaku kesal karena Yamaha tidak mengimplementasikan umpan balik dari tes Aragon. Raska Telioglu sempat meminta Yamaha untuk memodifikasi posisi jok motor agar pas dengan tubuhnya. Namun karena Yamaha tidak menanggapi permintaan tersebut, Raska Telioglu tidak melihat ada alasan untuk melaksanakan tes hari kedua. Raska Telioglu pun menganggap Yamaha tidak memiliki rencana untuk membawanya ke MotoGP. Bersama dengan manajernya Sofuoglu, Raska Telioglu pun akhirnya mengembangkan strategi dan membuat langkah konkret di kejuaraan dunia Superbike. Yamaha juga akhirnya tidak menginginkan kontrak baru dan itulah mengapa Raska Telioglu menandatangani kontrak dengan BMW. Perpindahan yang penuh risiko dari Yamaha ke BMW membuahkan hasil positif. Raska Telioglu tembus 3 besar pada WSBK seri pertama dengan BMW M1000 RR. Kemenangan pertama BMW terjadi pada akhir pekan balapan kedua musim ini di Barcelona. Raska Telioglu saat ini menjadi penantang pertama juara bertahan Alvaro Bautista. Sebelumnya, Sokol International Racetrack dijadwalkan jadi tuan rumah balap motor elit pada 14 hingga 16 Juni. Meski belum ada tanggal pengganti, Dorna Sport berharap untuk tetap menggelarnya tahun ini. Dengan demikian, sudah 2 kali agenda di sirkuit baru yang terletak di dekat Almaty ditunda. Tahun lalu kasusnya trek belum siap untuk slot 9 Juni, jadi tidak ada pengganti. Cuaca buruk dan banjir menerpa Asia Tengah. Ini merupakan banjir terburuk dalam 8 dekade terakhir akibat luapan Sungai Ural yang terjadi mulai April. Penyebabnya salju dan es yang mencair cepat karena peningkatan temperatur serta hujan lebat. Pada 1 Mei, lebih dari 40.000 orang yang mengungsi telah kembali ke rumah mereka dan upaya pembersihan sedang berlangsung menurut laporan media setempat. Sebuah pernyataan dari FIM berbunyi, kondisi cuaca yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan banjir di seluruh Asia Tengah, menyebabkan keadaan darurat nasional di Kazakhstan dan membuat sebagian besar penduduk mengungsi.